Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan keadaan kota Baghdad kian hari kian mencekam. Hal ini dikarenakan maraknya kasus perampokan dan tindak kejahatan lainnya. Padahal Baginda Raja sudah mengerahkan para prajurit untuk berpatroli tiap malam. Begitu pula dengan masyarakat. Masing-masing daerah mengadakan ronda secara bergiliran. Akan tetapi, masih saja ada warga yang rumahnya berhasil digasak oleh gerombolan perampok. Situasi yang genting ini membuat Baginda Raja merasa resah. Ia tidak tahu harus dengan cara apa lagi agar negerinya menjadi aman kembali. Di saat itulah datang seorang lelaki yang berperawakan tinggi dan kekar. Lelaki itu menawarkan diri kepada Baginda Raja supaya diangkat menjadi prajurit istana. Dan ia berjanji dengan kekuatan yang dimilikinya, ia akan menumpas segala tindak kejahatan yang selama ini meresahkan warga. Baik, permintaanmu akan aku setujui. Tapi ingat, bila dalam waktu sebulan tidak ada perubahan, maka kau akan aku pecat, kata Baginda Raja. Lelaki itu pun akhirnya diangkat menjadi prajurit kerajaan. Dan ternyata janji yang diucapkan benar-benar ia laksanakan. Sehingga dalam waktu yang singkat, maraknya kasus perampokan berangsur-angsur menurun. Begitu pula dengan tindak kejahatan lainnya. Rupanya, para kawanan perampok menjadi ciut nyalinya. Mereka tidak lagi berani beraksi. Hal itu dikarenakan lelaki tersebut terkenal kejam dan tegas. Siapapun perampok yang ia tangkap tidak dijebloskan ke penjara, melainkan dibunuhnya secara sadis. Dan atas prestasinya ini, Baginda Raja menaikkan pangkatnya. Ia bukan lagi sebagai prajurit istana, tapi menjadi komandan prajurit. Tak berselang lama, kasus kejahatan lain kembali muncul di tengah-tengah masyarakat. Kali ini, kasusnya adalah kasus penipuan. Ada-ada saja negeriku ini. Kasus perampokan hilang, datang kasus penipuan. Tapi saya rasa ini adalah keahliannya Abu Nawas. Biar dia saja yang menangani kasus ini, kata Baginda Raja. Tiba-tiba, komandan prajurit yang baru diangkat menawarkan diri untuk mengemban tugas tersebut. Apa kau yakin bisa? Aku tahu perawakanmu tinggi dan kekar, tapi untuk menuntaskan kasus ini yang dibutuhkan bukan kekuatan fisik, melainkan kecerdasan otak, terang Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, berilah saya kesempatan, beri saya waktu sebulan. Kalau saya tidak berhasil, silahkan pecat saja saya, tantang komandan prajurit. Baginda Raja pun akhirnya mengizinkannya. Dan ternyata benar, kurang dari sebulan ia berhasil membongkar segala penipuan yang meresahkan penduduk Baghdad. Atas kehebatannya dalam menumpas tindak kejahatan, Baginda Raja pun memberikan penghargaan untuk kedua kalinya. Tidak tanggung-tanggung, penyerahan penghargaan kali ini diadakan upacara sebagai bentuk penghormatan yang dihadiri oleh segenap pejabat kerajaan. Saat prosesi pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kau benar-benar hebat. Tidak salah bila aku mengangkatmu sebagai komandan. Kau bukan hanya kuat dan perkasa, tapi kau juga punya otak yang cerdas." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 100.000 dinar sebagai bentuk penghargaan. Wahai komandan prajurit, cara apa yang kau gunakan sehingga dalam waktu singkat segala kasus penipuan berhasil diselesaikan? Tanya Baginda Raja merasa takjub. Dengan bangganya, komandan prajurit menjawab, "Itu adalah perkara yang mudah. Saya sudah tahu berbagai macam bentuk tipuan. Makanya dengan mudah saya bisa menuntaskannya. Perlu Paduka ketahui, saya ini orang yang tidak bisa ditipu," kata komandan prajurit dengan penuh kesombongan.
Abu Nawas yang juga hadir dalam upacara tersebut mencoba menasihatinya agar jangan sombong dan tinggi hati. Namun rupanya nasihat tersebut justru membuatnya tersinggung. "Hei Abu Nawas, bilang saja kalau kau iri. Kenyataannya aku memang tidak bisa ditipu, bahkan kau sendiri pun tak akan mampu menipuku," kata komandan prajurit. Abu Nawas membalas, "Sayang sekali, hari ini aku tidak bisa meninggalkan istana. Kalau tidak, tentu aku bisa menipumu." "Loh, kenapa pula harus meninggalkan istana? Takut kalah ya?" ledek komandan prajurit. "Tidak, sama sekali tidak takut. Tapi aku ingin menunjukkan sesuatu yang jarang orang ketahui, yaitu pohon yang bisa berbicara," jelas Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa bicara? Kamu jangan mengada-ada Abu Nawas," kata komandan prajurit. "Justru itu, kalau saya diperkenankan meninggalkan istana, aku akan mengambilnya untuk dibawa kemari, lalu akan aku tunjukkan kepada kalian," ujar Abu Nawas. Karena penasaran, komandan prajurit tersebut memintakan izin kepada Baginda Raja agar Abu Nawas diperkenankan meninggalkan istana. Permintaannya pun dikabulkan Baginda Raja. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas? Paduka Raja sudah mengizinkan. Sekarang pulanglah dan bawa kemari pohon yang kau ceritakan," kata komandan prajurit. "Baik, aku akan mengambilnya. Tunggulah di sini, akan aku buktikan," sahut Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas tak kunjung datang. Komandan prajurit masih sabar menunggu. Akan tetapi ketika malam tiba, Abu Nawas tak muncul juga, bahkan sampai waktu larut malam. Kemudian dengan sombongnya komandan prajurit berkata, "Lihatlah Paduka, betapa pengejutnya Abu Nawas. Dia tak akan mungkin berani datang. Dia tahu karena saya tidak bisa dibohongi, apalagi sampai ditipu." Mendengar itu, Baginda Raja justru tertawa. Tentu saja hal ini membuat komandan prajurit merasa heran. "Maaf Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanyanya penasaran. "Wahai komandan, ketahuilah, Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," jawab Baginda Raja. Komandan prajurit masih tak mengerti. Ia pun kembali bertanya, "Maksud Paduka bagaimana? Maaf Paduka, saya masih belum mengerti." Baginda Raja lantas menjelaskan, "Lihatlah dirimu, kau menunggu Abu Nawas di sini sampai larut malam. Padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas berhasil menipumu?" Sontak, komandan prajurit langsung tersadar. Ia tak menyangka dengan kecerdikan Abu Nawas. "Sialan, baru kali ini aku ditipu orang gila," gerutu komandan prajurit. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah, bahkan tawanya lebih keras dari sebelumnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang wanita solehah yang kesehariannya selalu membaca bismillah. Dalam setiap kegiatan yang ia lakukan, ia tak pernah ketinggalan dengan mengawali bacaan bismillah. Namun sayangnya, wanita solehah itu bersuamikan lelaki yang fasik, dan suaminya tersebut tidak suka dengan kebiasaan istrinya. Menurutnya, bacaan bismillah hanyalah perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan keuntungan. Meski demikian, wanita solehah tersebut tetap istiqomah dengan apa yang dilakukan. Hal ini tentu saja membuat suaminya menjadi bertambah jengkel. Hingga pada suatu ketika timbul niat jahat pada diri sang suami. Ia ingin memberi pelajaran kepada istrinya bahwa bacaan bismillah tidak akan bisa menolongnya saat dalam kesulitan. Kemudian rencana jahat mulai dilancarkan. Sang suami
menitipkan kepadanya sejumlah uang dalam sebuah kantong. "Wahai istriku, simpan uang ini baik-baik. Nanti suatu saat aku butuh, aku akan memintanya kembali," kata sang suami. Wanita solehah itu pun mematuhi perintah suaminya tersebut. Seperti biasa, ketika ia menyimpannya di tempat yang aman, ia tak lupa membaca bismillah. Aksi rencana jahat selanjutnya kembali dilakukan oleh sang suami. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia mengambil kantong uang tersebut dan dibuangnya ke dalam sumur. Pada keesokan harinya, sang suami berpura-pura ingin meminta kembali uang titipannya. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, istrinya menuju tempat di mana ia menyimpan uang suaminya. Dan tak lupa, ia mengucapkan kalimat bismillah. Betapa terkejutnya sang suami, karena ternyata kantong uang yang telah ia buang bisa kembali berada di tempatnya. Bahkan jumlah uangnya masih utuh, tanpa ada yang kurang sedikit pun. Seketika ia bersujud memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada istrinya. Dan sejak saat itu ia langsung bertaubat. Berbicara tentang keistimewaan bacaan bismillah, ada cerita yang tak kalah menarik. Dikisahkan ada seorang lelaki yang punya kebiasaan membaca bismillah. Apapun yang dilakukannya selama bukan perbuatan maksiat, ia selalu mengawalinya dengan bacaan bismillah. Hingga akhirnya saat kiamat tiba, orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban amalnya. Adapun catatan amal lelaki itu semasa hidupnya di dunia lebih banyak catatan amal buruknya. Kemudian ketika malaikat memberikan catatan amalnya, lelaki itu membukanya dengan diawali bacaan bismillah. Disinilah keajaiban terjadi. Secara tiba-tiba, semua catatan amal buruknya hilang. Yang tertulis hanyalah catatan amal baiknya. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Beriman kepada hari akhir merupakan sebuah bentuk ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam keimanan, manusia meyakini jika di hari akhir ada dua tempat yang menjadi tujuan umat manusia sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia. Kedua tempat itu adalah surga dan neraka. Manusia tidak bisa memilih salah satu di antara tempat itu karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa untuk menetapkannya. Namun ternyata bukan hanya orang-orang zalim yang akan ditempatkan Allah di neraka. Bahkan seorang yang ahli ibadah pun bisa dijadikan penghuni neraka oleh Allah. Lalu, mengapa Allah bisa menempatkan seorang ahli ibadah di neraka? Berikut kisahnya. Dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ia merupakan seorang ahli ibadah dan juga seorang ulama besar yang dihormati. Akan tetapi, nama Syekh Abdul Aziz justru tercatat di lembaran kitab di Lauhul Mahfuz sebagai salah satu orang yang masuk dalam deretan calon penghuni neraka. Malaikat yang mengetahui ketetapan Allah itu kemudian meminta izin untuk menemui Syekh Abdul Aziz di bumi. Atas izin Allah, malaikat tersebut kemudian mendatangi Syekh Abdul Aziz untuk melihat kesehariannya. Agar tidak diketahui, maka malaikat tersebut menyamar sebagai seorang musafir. Sang malaikat kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Aziz dan meminta izin untuk ikut bermalam. Selama 3 hari 3 malam, malaikat tersebut memperhatikan akan keseharian Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat justru melihat Syekh Abdul Aziz tak sekalipun melakukan kesalahan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah puas melihat keseharian Syekh Abdul Aziz, ia kemudian pamit pulang. Saat berpamitan, Syekh Abdul Aziz merasa curiga kalau tamunya bukanlah dari golongan manusia. "Tuan, sebenarnya Tuan ini dari golongan jin atau malaikat?"
karena makanan dan minuman yang saya hidangkan sama sekali tidak Tuhan makan. Mustahil jika manusia tidak makan selama 3 hari 3 malam, tanya Syekh Abdul Aziz. Sang malaikat pun akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah dari golongan malaikat. Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Aziz merasa bersyukur karena kehadiran tamu spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian bertanya kembali mengenai maksud dan ada kabar apa, sehingga sang malaikat berkunjung menemuinya. Sang malaikat menjawab, "Ada 2 kabar yang akan aku sampaikan kepadamu. 1 kabar baik dan 1 kabar buruk. Kabar baiknya adalah Tuhan adalah seorang ahli ibadah, dan kabar buruknya adalah Tuhan tercatat sebagai penghuni neraka," kata sang malaikat memberitahu. "Untuk apa kau ibadah sedemikian tekunnya kalau akhirnya engkau akan dimasukkan ke dalam neraka?" tanya sang malaikat. "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah," ucap Syekh Abdul Aziz. Mendengar jawaban tersebut, malaikat menjadi kagum dengan keikhlasan dan keridhaan Syekh Abdul Aziz. Ia pun kemudian berpamitan kembali ke Lauhul Mahfuz menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Lauhul Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merubah ketetapannya sehingga nama Syekh Abdul Aziz masuk dalam calon penghuni surga. Melihat hal itu, sang malaikat kembali menemui Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, aku ada kabar gembira untukmu. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga," kata sang malaikat memberitahu. "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Kalau Allah ridho kepadaku di neraka, maka itulah tujuanku," balas Abdul Aziz. Mendengar itu, sang malaikat semakin bertambah kagum dengan keikhlasan Syekh Abdul Aziz. "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah merubah namamu menjadi penghuni surga," tutur sang malaikat. "Kalau ikhlasku membuatku tercatat sebagai penghuni surga, lalu dosa apa yang membuat Allah murka kepadaku sehingga namaku tercatat sebagai penghuni neraka?" tanya Syekh Abdul Aziz. "Masih ingatkah engkau ketika engkau masih remaja? Kala itu kamu mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu untuk menyuruhmu pergi ke pasar. Tapi kamu malah pura-pura masih tertidur. Padahal saat itu kamu sudah bangun. Tujuannya supaya kamu tidak disuruh ke pasar. Ketika ibumu melihatmu masih tidur, dia kasihan padamu dan tidak jadi menyuruhmu. Akhirnya ibumu sendiri yang pergi ke pasar. Karena perbuatanmu yang membohongi ibumu inilah yang membuat Allah murka kepadamu dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka," kata malaikat memberitahu. Setelah mendapat penjelasan dari malaikat tersebut, kemudian Syekh Abdul Aziz beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu, sisa hidup Syekh Abdul Aziz tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap tamu yang datang meminta nasihat kepada beliau, beliau selalu mewanti-wanti supaya senantiasa berbakti kepada orang tua. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang di setiap munajatnya mendambakan kelak di surga nanti bertetangga dengan Rasulullah. Hingga pada suatu ketika saat beliau sedang khusyuk berzikir, beliau bermunajat dalam hatinya, "Adalah makom Muhammad, penghulu para nabi dan para rasul. Semoga aku menjadi tetangga beliau di surga nanti." Di saat itulah ia dikejutkan oleh bisikan gaib yang menderu di telinganya.
Suara gaib itu memberitahu tentang seseorang yang hidup di sebuah kampung, di mana orang tersebutlah yang akan menjadi tetangganya di surga nanti. Sadar mengenai hal itu, Abu Yazid langsung bergegas pergi untuk menemui orang yang ia maksud. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, tidak terasa ia sudah menempuh beberapa ratus kilometer. Ia berjalan kaki menyusuri panas dan teriknya matahari. Dan akhirnya sampailah ia di kampung tujuan. Di sana, Abu Yazid bertanya kepada para warga tentang keberadaan orang yang sedang ia cari. Namun, jawaban yang ia terima sangat mengejutkan. Dari penampilan Tuan sepertinya orang soleh dan alim. Tapi, kenapa Tuan mencari seorang budak yang fasik dan pemabuk? Dia itu kerjanya hanya mabuk-mabukan bersama kawan-kawannya di warung. Jawaban itu serempak ia peroleh dari setiap penduduk setempat yang ditanyakannya. Abu Yazid pun tertunduk lesu, hatinya campur aduk. Tubuhnya terbaring lemah akibat perjalanan yang sangat jauh. Mungkin saja bisikan gaib yang saya terima berasal dari setan, pikir Abu Yazid dalam hati. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Namun hati kecilnya berkata, "Mengapa aku harus pulang secepat ini? Padahal aku telah datang jauh-jauh ke sini. Bahkan aku belum sempat menemuinya." Akhirnya tekad untuk pulang dikuburnya dalam-dalam. Abu Yazid lalu pergi ke warung untuk menemui orang yang dicarinya. Sesampainya di warung, di sana ia melihat sekitar 40 orang laki-laki berkumpul sedang minum minuman keras. Sementara budak yang dicari tersebut duduk di antara mereka. Budak itu terlihat sedang asik berbincang dan melayani para pemabuk. Mereka melewati setiap malam hanya dengan menghabiskan minum minuman keras sampai pagi hari. Begitu pula budak yang ia cari. Setiap hari sibuk menemani dan melayani para pemabuk. Melihat keadaan tersebut, tekadnya yang tadinya sudah bulat, kini kembali mengalami keputusasaan. Ternyata benar perkataan orang-orang, dia itu budak yang fasik dan pemabuk. Tidak mungkin dia akan jadi tetanggaku di surga nanti. Bisikan gaib yang aku terima tempo hari, pastilah bisikan yang menyesatkan. Lebih baik aku segera pergi dari sini, ujar Abu Yazid kecewa. Namun, tatkala ia hendak beranjak pergi, tiba-tiba budak yang dicarinya berteriak memanggil dan menyapanya. "Hai Abu Yazid Al-Bustami, Syekhul Islam, mengapa kau buru-buru pulang? Apakah kau tidak mau mampir ke rumahku dulu, meskipun hanya sebentar? Padahal engkau telah jauh-jauh datang kemari dengan bersusah payah. Bukankah engkau mencari seseorang yang akan menjadi tetanggamu kelak di surga? Kenapa setelah engkau bertemu, engkau justru tinggalkan saja tanpa salam?" Seketika Abu Yazid terperanjat mendengar ucapan budak tersebut. Dalam hati Abu Yazid membatin, bagaimana mungkin dia tahu isi hatiku dan tujuanku? "Hai Abu Yazid, kau tak perlu heran dan kaget. Kenapa aku bisa tahu isi hati dan tujuanmu? Ketahuilah wahai Abu Yazid, semua itu terjadi atas izin Allah. Dialah yang telah memberitahu diriku akan maksud kedatanganmu. Wahai Abu Yazid, masuklah dan duduklah bersamaku," ajak budak tersebut. Abu Yazid pun menuruti ajakannya, masuk ke dalam rumah dan duduk bersamanya. Di hati Abu Yazid menyimpan pertanyaan, kenapa budak yang fasik dan pemabuk justru ditunjuk sebagai tetangganya di surga? "Wahai Tuan, sebenarnya apa yang kau lakukan di tempat ini?" tanya Abu Yazid penasaran. "Dahulu tempat ini ramai sekali didatangi pengunjung. Sebelumnya mereka berjumlah 80 orang. Alhamdulillah, satu demi satu dari mereka telah bertaubat meninggalkan kebiasaan buruknya. Saya sendirian di sini yang mengajak mereka untuk bertaubat. Sembari melayani, saya juga menyuapi sedikit nasihat untuk mereka," jawab budak tersebut.
"Terus kapan kau akan keluar dari jurang kefasikan ini?" tanya Abu Yazid kembali. "Mereka kini tinggal 40 orang, Abu Yazid, karena separuh dari mereka sudah bertaubat. Sekarang kini jadi tugasmu untuk berusaha mengubah dan mencegah keadaan ini. Itulah alasan kenapa engkau disuruh datang ke tempat ini," jawab budak tersebut. Sementara ke-40 orang yang sedang berkumpul minum minuman keras langsung terkejut begitu mengetahui orang yang datang adalah Syekh Yazid Al-Bustami, seorang ulama yang sangat terkenal. Mereka pun langsung bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan fasiknya. Misi budak tersebut untuk menyadarkan 80 orang telah berhasil ia selesaikan. Dan ke-80 orang ini akhirnya juga menjadi tetangga Abu Yazid di surga nanti, termasuk si budak yang ia cari. Kisah ini terdapat dalam kitab Mawa'idh al-Usrufiyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-Usrufiyah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja muda yang hidup bergelimang harta, tinggal di istana megah yang berhiaskan emas dan mutiara. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Setiap kali ia keluar istana selalu dikawal 80 orang prajurit. 40 orang berada di depan dan 40 orang berada di belakang. Semua lengkap dengan bersenjatakan pedang. Suatu malam ketika Ibrahim sedang tertidur lelap di kamar, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara langkah kaki dari atas genteng kamarnya, seperti seseorang yang hendak mencuri. Ibrahim segera menegur orang itu. "Hei, apa yang tengah kamu lakukan di atas sana?" hardik Ibrahim. "Saya sedang mencari ontaku yang hilang," jawab orang tersebut. "Apa kamu sudah gila mencari onta di atas genteng?" bentak Ibrahim bin Adham. "Justru kamu yang gila karena kamu mencari Allah di istana," balas orang itu. Jawaban tersebut membuat Ibrahim tersentak. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Hatinya mendadak jadi gelisah. Kedua matanya tidak dapat terpejam. Matanya terus-menerus menerawang merenungi kebenaran kata-kata itu. Hingga azan subuh berkumandang, ia tetap terjaga dan tidak bisa memejamkan kedua matanya. Setelah pagi menjelang, Ibrahim terus diliputi oleh kegelisahan dan kini sering duduk menyendiri. Untuk menepis rasa gelisahnya, Ibrahim mengajak beberapa pengawal berburu hewan ke hutan belantara. Sesampainya di hutan, kegelisahan masih saja menghantui dirinya. Pikirannya mulai kacau tak menentu. Hingga tanpa disadari, kuda tunggangannya yang ia pacu sejak tadi telah jauh meninggalkan prajuritnya. Ibrahim terpisah dari mereka, jauh masuk ke dalam hutan. Menerobos rimbunnya pepohonan, tembus ke satu padang rumput yang luas. Kalau saja ia tidak terjatuh bersama kudanya, mungkin ia tidak berhenti. Dan ketika ia berusaha bangun, tiba-tiba seekor rusa melintas di depannya. Ia pun segera bangkit, memacu kudanya dengan cepat sambil mengarahkan tombaknya ke tubuh hewan rusa. Tetapi saat Ibrahim hendak melemparkan tombaknya, ia mendengar bisikan keras seolah memanggil dirinya. "Wahai Ibrahim, bukan untuk berburu kamu diciptakan, dan bukan kepada hal itu pula kamu diperintahkan." Mendengar suara tersebut, Ibrahim terus berlari mencari siapakah gerangan orangnya yang telah berkata. Ia melihat ke arah kiri dan kanan, tapi ia tak menjumpai seorang pun. "Semoga Allah memberikan kutukan kepada iblis," ucap Ibrahim. Lalu dia pacu kembali kudanya. Namun lagi-lagi teguran itu datang hingga 3 kali. Kemudian ia berhenti dan berkata, "Apakah itu sebuah peringatan darimu ya Allah? Telah datang kepadaku sebuah peringatanmu, Allah Tuhan semesta alam. Demi Allah,
Seandainya engkau tidak memberikan perlindungan kepadaku saat ini, pada hari-hari yang akan datang, aku akan selalu berbuat durhaka kepadamu." Setelah itu, ia menghampiri seorang penggembala kambing yang ada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian ia memintanya untuk menukar jubah kebesarannya dengan pakaian lusuh yang dipakai si gembala. Ia pun berangkat menuju Mekah untuk mensucikan dirinya. Sejak saat itulah Ibrahim meninggalkan semua kenikmatan dunia. Istana yang megah dan kekayaannya yang berlimpah ia tinggalkan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah berbulan-bulan mengembara, Ibrahim tiba di sebuah kampung bernama Bandar. Di sana ia tinggal di sebuah gua. Ia menyendiri, berzikir dan memperbanyak ibadah. Hingga tidak lama kemudian, kesolehan, kesuhudan, dan kesufiannya mulai dikenal banyak orang. Banyak masyarakat yang mendatangi dan menawarkan bantuan kepadanya, tetapi Ibrahim selalu menolak. Beberapa tahun kemudian, ia pun meninggalkan kampung Bandar untuk menunaikan ibadah haji di kota Mekah. Hampir di setiap kota yang ia singgahi, terdapat kisah menarik tentang dirinya, terutama tentang keikhlasan dan ketawaduannya. Pernah suatu ketika saat ia tiba di sebuah kampung, Ibrahim kehabisan bekal. Untungnya ia bertemu dengan saudagar kaya yang membutuhkan penjaga untuk kebun delimanya yang sangat luas. Ibrahim pun diterima sebagai penjaga kebun. Saudagar pemilik kebun itu tidak mengetahui bahwa orang yang dipekerjakannya adalah Ibrahim bin Adam, seorang ulama ahli ibadah yang namanya sudah sangat terkenal. Ibrahim menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa mengurangi kegiatan ibadahnya. Suatu hari, saudagar pemilik kebun mendatangi Ibrahim dan minta dipetikan buah delima. Ibrahim segera menuruti perintahnya. Ia mengambil buah delima yang masih muda dan asam. Lalu buah tersebut diberikannya kepada sang majikan. Melihat hal itu, si saudagar menjadi murka. "Apa kamu tidak bisa membedakan mana buah delima yang manis dan asam?" tegur saudagar pemilik kebun. "Maaf tuan, saya sungguh tidak tahu, karena saya belum pernah merasakan buah delima yang ada di kebun tuan," jawab Ibrahim. Pemilik kebun justru malah menuduh Ibrahim telah berdusta. Di saat itulah terdengar suara kumandang azan. Ibrahim lantas segera menunaikan sholat di kebun itu. Tapi si pemilik kebun menuduhnya berbuat ria dengan sholatnya. "Aku belum pernah melihat orang yang lebih ria dibanding kamu," kata pemilik kebun. "Betul tuanku, ini baru dosaku yang terlihat. Yang tidak, jauh lebih banyak lagi," jawab Ibrahim dengan tenang. Ibrahim pun kemudian dipecat dan disuruh pergi oleh saudagar pemilik kebun. Saat ia meninggalkan kebun tersebut, Ibrahim tak menyadari bahwa di bajunya terbawa satu buah delima yang masam yang sempat ia berikan kepada majikannya. Di tengah perjalanan, ia menjumpai seorang pria sedang sekarat karena kelaparan. Buah delima yang terbawa di bajunya segera ia berikan kepada orang sekarat tersebut. Sementara itu, saudagar kaya pemilik kebun mencari Ibrahim karena ia lupa belum memberinya upah selama ia bekerja di kebunnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya ia berhasil menemukan Ibrahim, kemudian memberikan upahnya. Tapi Ibrahim meminta agar gajinya dipotong, karena saat ia pergi tanpa sengaja satu buah delima terbawa di bajunya, dan buah delima tersebut sudah ia berikan kepada orang sekarat yang ia jumpai di jalan. Kejujuran Ibrahim malah ditanggapi dengan perasaan curiga. "Apa kamu tidak mencuri selain itu?" tanya pemilik kebun. "Demi Allah tuan, jika saya tidak menjumpai orang yang sedang sekarat, aku akan kembali menemui tuan untuk mengembalikan buah delimanya," tegas Ibrahim. Setahun kemudian, saudagar pemilik kebun mendapat pekerja baru.
Dia kembali meminta kepada si pekerja baru untuk dibetikan buah delima yang manis. Pekerja baru yang sebagai tukang kebun itu langsung mengambilnya dan memberinya buah yang paling manis. Saudagar pemilik kebun lantas bercerita kepada tukang kebun barunya itu bahwa ia pernah memiliki tukang kebun yang paling dusta yang pernah ia jumpai. Dulu aku pernah punya tukang kebun yang sangat pendusta. Dia mengaku katanya tak pernah mencicipi buah delima dan katanya memberi buah delima kepada orang yang kelaparan. Lalu ia minta dipotong upahnya untuk buah delima yang ia berikan kepada orang kelaparan itu. Betapa dustanya dia, kata saudagar pemilik kebun. Mendengar cerita dari sang majikan, tukang kebun baru itu berkata, "Demi Allah Tuan, akulah orang yang kelaparan itu. Dan tukang kebun yang Tuan ceritakan itu dulunya seorang raja yang lantas meninggalkan istananya karena zuhud. Dia adalah Ibrahim bin Adham Tuan, yang kini menjadi ulama sufi terkenal." Mendengar jawaban tersebut sontak membuat si pemilik kebun terkejut. "Jadi dulu tukang kebun yang bekerja padaku adalah Syekh Ibrahim bin Adham?" tanya si pemilik kebun menyesal. Tanpa sadar ia pun meneteskan air mata disebabkan kelalaian dan tuduhannya kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Ia pun menyesali tindakannya. "Celaka, aku telah menyia-nyiakan kekayaan yang tak pernah aku temui." Singkat cerita, sampailah Ibrahim bin Adham di tanah suci Mekah. Rupanya, kedatangan Ibrahim ini sudah didengar oleh pemimpin kota Mekah dan para ulama setempat. Mereka ingin menyambut kedatangannya, namun tak seorang pun dari mereka yang mengenali bagaimana rupa wajah Ibrahim. Ketika rombongan yang diikuti Ibrahim memasuki kota Mekah, beberapa pengawal utusan penguasa ditugaskan untuk menjemputnya. Para pengawal ini lalu bertanya kepada Ibrahim, "Apakah kamu tahu siapa di antara kalian yang bernama Ibrahim bin Adham, ulama ahli ibadah yang terkenal itu?" Mereka tidak tahu bahwa yang ditanya adalah Ibrahim bin Adham sendiri. Namun Ibrahim sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia justru balik bertanya, "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Mendapat jawaban yang tidak sopan tersebut, para pengawal lantas memukul Ibrahim dan menyeretnya menghadap pemimpin Mekah. Saat diinterogasi, jawaban yang keluar dari mulutnya tetap sama. "Untuk apa kalian menanyakan si ahli bid'ah itu?" Ibrahim pun disiksa karena dianggap menghina seorang ulama agung. Tetapi dalam hatinya, Ibrahim bersyukur karena telah diperlakukan sedemikian. "Wahai Ibrahim, dulu waktu kamu berkuasa, kamu memperlakukan orang seperti ini. Sekarang rasakanlah olehmu tangan-tangan penguasa ini," kata Ibrahim dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.